Om Swastiastu. Baik, apa kabar teman-teman semuanya? Di sini kami akan mempresentasikan terkait hasil dari penelitian kami, yaitu laporan penelitian lama jam tidur mahasiswa kelas C dari program studi Sistem Informasi di Universitas Pendidikan Ganesha atau UNDIKSA. Sebelum kami mulai presentasi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Iwan Egi Jonda Putra dengan NIM 2515091095 dan rekan saya. Saya EKD Adiamika dengan NIM 2515091111. Kenalkan, saya Imade Sandra Sutayana dengan NIM 2515091036. Baik, tanpa berlama-lama, kita lanjut langsung ke presentasi dari hasil penelitian kami. Nah, pada tahap ini akan dijelaskan oleh rekan saya, Santya. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan dari hasil pengambilan data yang telah kami lakukan. Nah, kami melakukan pengumpulan data mengenai lama waktu tidur malam mahasiswa dengan menggunakan Google Form. Nah, itu berdasarkan standar kebutuhan tidur normal remaja seusia kami, yaitu 8 jam per hari. Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis melalui Google Colab menggunakan bahasa pemrograman R. Nah, metode penarikan sampel yang kami gunakan adalah purposing sampling karena sampel dipilih secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu. Nah, di sini kami memilih yaitu 15 orang mahasiswa kelas C angkatan 2025 program studi Sistem Informasi. Sehingga sesuai dengan tujuan dan kebutuhan penelitian yang akan kami lakukan. Nah, di sini bisa kita lihat ada link pengumpulan data, link responden, lalu ada tabel hasil pengumpulan data. Pada tabel ini kita bisa lihat ada waktu teman-teman mengisi Google Form-nya, ada waktu pengisian Google Form, ada nama dari teman-teman kelas kami, dan lama jam tidur mereka. Next. Nah, pada tahap selanjutnya ini, kami melakukan sedikit perubahan atau editing pada tabel hasil pengumpulan datanya. Kami menghapus bagian tanggal pengisian Google Form dan nama pengisi agar mempermudah pengolahan data yang akan kita lakukan di Google Colab. Yang kami perlukan adalah data jam tidur mahasiswa kelas C sistem informasi yang sudah kami instruksikan ditulis dalam bentuk angka saja. Hal ini mempermudah kami agar pada saat data Excel kami import pada Google Colab, data yang dibaca adalah data numerik. Bisa kita lihat di sebelah kanan, datanya sudah kami ubah menjadi jamnya saja, yaitu angka-angkanya saja agar pada saat kita import pada Google Colab dibacanya langsung data numerik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, jadi di tahap awal ini kita akan memulai proses import data dari file Excel ke dalam sistem R. Nah, prosesnya sangat sederhana tapi penting untuk kita pahami karena ini adalah fondasi dari analisis data kita. Pertama-tama kita perlu menginstal library bernama RedXL seperti yang terlihat di kotak nomor sebelah kiri. Ini adalah paket khusus di R yang berfungsi untuk membaca dan mengimport file Excel baik format .xlsx maupun .xls. Nah, di sini kita menjalankan perintah install.package redxl di Google Colab. Nah, setelah itu, sistem R akan mengunduh dan memasang paket ini ke dalam library kita. Nah, setelah instalasi selesai, langkah berikutnya adalah kita load library tersebut ke dalam perintah library redxl. Ini untuk memberitahu R bahwa kita akan menggunakan paket ini dalam analisis kita. Nah, keuntungan paket redxl adalah kemudahan penggunaannya dan kompabilitasnya yang baik dengan berbagai format file Excel. Nah, jadi singkatnya, di tahap pertama ini kita hanya perlu install paket redxl. Lalu kita load library-nya dan kita sudah siap untuk tahap berikutnya. Lalu next. Baik, di tahap ini setelah kita install dan load library-nya, sekarang kita perlu menyiapkan data yang akan kita import. Seperti yang terlihat di file Explorer di sebelah kiri, data kita disimpan dalam folder bernama Simple Data dengan nama file data oas1.xlsx. Nah, file ini berisi dataset yang akan kita analisis lebih lanjut dalam penelitian kita. Selanjutnya, setelah kita menjalankan perintah readXL di kotak nomor 3 sebelah kanan, nah, dari data file Excel tersebut akan muncul sebagai preview di Google Colab. Nah, dari tampilan ini kita bisa melihat struktur kolom,
jumlah baris, dan juga nilai-nilai numerik di setiap kolom. Nah, bagian ini penting sebagai verifikasi awal supaya kita bisa cek dengan cepat apakah data yang kita import sudah sesuai dengan file aslinya atau belum. Nah, jadi ringkasnya di tahap awal ini adalah tentang persiapan dengan menginstal library, menyiapkan file data, dan verifikasi struktur datanya. Nah, setelah ini kita akan masuk ke tahap analisis yang lebih dalam. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, setelah rekan saya menjelaskan pada tahap awal tadi, pengimportan dari Excel ke bahasa R di Google Colab. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan di tahap satu, yaitu statistika deskriptif. Nah, pada tahap pertama ini, kami melakukan verifikasi dan analisis deskriptif data menggunakan statistika dasar. Proses ini terdiri dari beberapa langkah, yaitu yang pertama, konferensi tipe data pertama. Kami menggunakan fungsi asNumeric as karakter data jam untuk memastikan bahwa kolom jam berupa data numerik yang valid. Konferensi ini penting karena data yang diimpor dari Excel kadang terformat sebagai teks atau karakter, sehingga perlu diubah menjadi angka atau numerik agar dapat dianalisis secara statistik. Yang selanjutnya, verifikasi struktur data menggunakan fungsi dari str data. Nah, pada tahap ini kami memverifikasi struktur keseluruhan dataset. Hasilnya menunjukkan table dengan 15 baris dan satu kolom, dengan kolom jam berisi nilai numerik, yaitu num yang berkisaran dari 6 hingga 8 jam. Selanjutnya yaitu dimensi data, fungsi dim. Data memberikan informasi dimensi 5:1, yang berarti dataset memiliki 5 observasi dari satu variabel. Ini mengonfirmasi bahwa semua data telah diimport dengan benar. Nah, setelah itu selanjutnya statistika deskriptif. Setelah data diverifikasi sebagai numerik, kami dapat menghitung tiga ukuran numerik. Kami menghitung ukuran tersebut dari mean, median, dan modus. Ketiga ukuran ini memberikan pemahaman awal tentang karakteristik distribusi variabel jam dalam penelitian kami. Nah, selanjutnya, berdasarkan analisis tadi, berikutnya adalah hasil rincian dari variabel jam. Yang pertama, penampilan data head dan summary. Nah, pada panel sebelah kiri, kami menggunakan fungsi head data dan summary data. Nah, pada fungsi head data menampilkan 6 baris pertama data, yaitu nilai 6, 7, 8, 10, 8, dan 8. Ini memberikan gambaran awal tentang variabilitas data. Selanjutnya yaitu summary data. Nah, pada fungsi ini memberikan ringkasan statistik lengkap yang mencakup min atau nilai minimum yaitu 5, Q1 yaitu 6,0, median itu 7, mean itu 7,2, Q3 itu 8, dan max atau nilai maksimum yaitu 10. Selanjutnya ukuran pemusatan data. Nah, pada panel sebelah kanan, kami menggunakan fungsi main median modus. Nah, pada fungsi ini diperoleh main atau rata-rata sebesar 7,2 jam. Nilai rata-rata waktu menunjukkan bahwa secara umum rata-rata jam yang diukur adalah 7,2 jam per hari. Ini menjadi dasar untuk membandingkan setiap observasi individual. Yang selanjutnya itu median atau nilai tengah. Kami mendapatkan hasil di sini 7 jam. Dengan median sebesar 7 jam, ini berarti setengah dari data berada di bawah 7 jam dan setengahnya di atas 7 jam. Nilai median yang dekat dengan mean menunjukkan distribusi data yang relatif simetris. Selanjutnya yaitu modus. Nah, nilai modus ini adalah nilai yang paling banyak muncul
Dari ringkasan di atas, kita dapat lihat bahwa nilai 8 muncul paling sering dalam dataset, menjadikannya nilai yang paling dominan. Selanjutnya, ukuran penyebaran data dari output summary, kita juga dapat melihat. Yang pertama itu nilai minimum yaitu 5 jam, nilai terendah dalam dataset, nilai maksimum 10 jam yaitu nilai tertinggi, range atau jangkauan itu 5 jam, perbedaan antara nilai maksimum dan minimum 10 dikurang 5 sama dengan 5. Nah, selanjutnya interquartile range yaitu 2 jam, perbedaan antara Q3 dan Q1 yaitu 8 dikurang 6 yang menunjukkan penyebaran data di tengah-tengah distribusi cukup kecil. Selanjutnya, interpretasi hasil-hasil analisis ini menunjukkan bahwa data variabel jam memiliki distribusi yang cukup stabil dengan nilai rata-rata 7,2, variabilitas yang relatif rendah yaitu 2, dan tidak ada outlier yang ekstrim. Semua nilai berada dalam range 5 sampai 10 jam. Nah, selanjutnya untuk menemukan nilai modus, kita menggunakan fungsi seperti pada gambar sini, yaitu kami membuat tabel frekuensi dengan data jam menggunakan fungsi table. Nah, selanjutnya dari tabel frekuensi yang dihasilkan, terlihat bahwa nilai 8 muncul 6 kali, merupakan frekuensi tertinggi dibandingkan nilai lainnya, yaitu daripada 5, 6, 7, dan 10. Nilai 8 yang paling banyak muncul. Nah, dengan menggunakan kode modus countable jam, which makes a countable jumlah. Nah, di sini kami secara otomatis mengidentifikasi baris dengan frekuensi maksimum. Hasilnya, yaitu modus sama dengan 8 jam. Yang berarti durasi waktu yang paling sering terjadi dalam dataset adalah 8 jam. Selanjutnya, pada tahap ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, izin menjelaskan tahap 2 yaitu membuat scatter plot, pie chart, dan histogram. Nah, pada tahap ini kami membuat scatter plot untuk menggambarkan hubungan antara jam tidur dan jumlah mahasiswa. Di sini kami membentuk data count table yang berisi sumbu X yaitu data jam, sumbu Y yaitu jumlah data jumlahnya. Nah, lalu kemudian fungsi plotnya itu eh, setiap di fungsi plot countable jumlah ini, nah, yang jelas fungsi plot ini digunakan untuk membuat scatter plot. Bisa kita lihat pada gambar di sini. Saya jelaskan dari gambarnya, yaitu yang ada dalam fungsi plot itu yaitu countable dengan data jam, countable dengan data jumlah. Main di sini berarti judulnya yaitu distribusi jam tidur mahasiswa SI kelas C. X labnya berarti nilai untuk sumbu X yaitu jam tidur, Y labnya yaitu nilai untuk Y lab atau judul untuk Y lab adalah jumlah mahasiswa. PCH di sini artinya bentuk, kita menggunakan PCH 17 yaitu bentuk segitiga, colornya yaitu magenta, lalu checksnya atau ketebalannya itu 2. Dan ini adalah hasil dari sketcher plot yang telah kita buat. Selanjutnya, di sini adalah proses pembuatan dari pie chart. Nah, di sini kita masih seperti di sketcher plot, eh, kita memasukkan datanya yaitu jam dan jumlah, membuat dari data countable-nya, membuat data frame dari countable-nya. Lalu bedanya di sini kita perlu membuat label untuk pie chart-nya. Bisa kita lihat di sini ada labels, yang ada di labels ini berfungsi untuk informasi-informasi yang akan ada di pie chart. Yaitu di sini ada countable jam, yaitu nilai dari data dari countable jam diikuti dengan kata jam,
Lalu di sini kita buat kurung buka, data dari countable jumlah diikuti dengan kata orang, lalu kurung tutup. Nah, lalu kita lanjut ke fungsi pie untuk membuat pie chart-nya. Di fungsi pie chart ini yang kita perlukan adalah countable untuk countable dari jumlahnya, data countable jumlah, labels yang telah tadi kita buat, main di sini untuk judul yaitu pie chart jam tidur mahasiswa SI kelas C, colornya kita gunakan rainbow dan checksnya 1. Nah, bisa kita lihat di sini adalah output dari pie chart yang telah kita buat. Next. Nah, lalu yang terakhir adalah histogram. Nah, pada histogram ini kita masih perlu membuat data frame dengan data yang sama, yaitu jam dan jumlah. Namun di sini kita perlu membuat data mentah atau vektor. Di sini kita membuat data mentah dengan nama jam tidur. Lalu data mentah ini bertujuan berfungsi untuk mempermudah kita untuk membuat histogram. Nah, lalu kita lanjut ke kode HIS. Nah, di HIS ini yang akan kita gunakan adalah jam tidur, itu adalah data mentah yang tadi telah kita buat. Breaks. Nah, break di sini itu artinya bisa kita lihat di dalam kurung ini 4,5 adalah batas bawah dari data, 10,5 adalah batas atas dari data, lalu 1 di sini adalah batas kelas per 1 jam. Di sini ada main, yaitu judulnya bisa kita lihat itu histogram jam tidur mahasiswa SI kelas C. X-labnya atau judul untuk sumbu X yaitu jam tidur, Y-lab yaitu judul untuk sumbu Y yaitu jumlah mahasiswa, lalu colornya kita gunakan purple. Nah, dari histogram ini terlihat bahwa batang tertinggi berada di sekitar 8 jam. Artinya sebagian besar mahasiswa tidur sekitar 8 jam. Lalu jam 5 dan 10 memiliki batang yang lebih jauh, yang jauh lebih pendek, menandakan hanya sedikit mahasiswa yang memiliki jam tidur tersebut. Nah, histogram ini memperkuat hasil statistika deskriptif sebelumnya bahwa pola jam tidur mahasiswa cenderung terkonsentrasi di sekitar 7 sampai 8 jam. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di tahap 3 ini kita akan masuk ke bagian hipotesis statistik dan pengujian hipotesis berdasarkan data jam tidur mahasiswa. Nah, kita berangkat dari informasi bahwa jam tidur normal remaja seumuran kita itu sekitar 8 jam per hari. Nah, dari angka acuan ini kita ingin tahu apakah jam tidur mahasiswa kelas C SI Undiksa sudah memenuhi 8 jam atau justru kurang. Nah, hipotesis 0 atau H0-nya rata-rata jam tidur mahasiswa kelas C adalah minimal 8 jam, yang artinya dianggap masih cukup tidur. Nah, sedangkan hipotesis alternatif atau H1, rata-rata jam tidur mahasiswa kelas C itu kurang dari 8 jam, yang berarti secara statistik kita menganggap bahwa mereka ini kurang tidur. Nah, untuk menguji hipotesis ini kita perlu membentuk kembali data jam tidur individunya dulu dari tabel frekuensi. Nah, langkah pertama kita menyusun ulang data jam tidur ini menggunakan fungsi ref. Seperti yang kita lihat. Nah, secara sederhana, fungsi ini mengulang setiap nilai jam tidur sesuai dengan frekuensinya. Lalu hasilnya kita mendapatkan vektor jam tidur yang berisi 15 data individu yang merepresentasikan jam tidur masing-masing mahasiswa. Nah, kumpulan nilai jam tidur inilah yang akan kita nanti dipakai sebagai data sampel untuk pengujian hipotesis. Nah, jadi bukan lagi dalam bentuk tabel frekuensi. Next. Nah, sebelum kita lanjut ke uji hipotesis, kita wajib cek dulu apakah data jam tidur ini berdistribusi normal ataukah tidak. Nah, di sini kita pakai fungsi Shapiro Test untuk melakukan uji normalitas Shapiro-Wilk. Nah, output Shapiro-Wilk memberikan nilai p-value sekitar 0,1. Nah, karena p-value ini lebih besar dari 0,05, maka kita tidak menolak H0 uji normalitas. Nah, sehingga kita dapat simpulkan bahwa data jam tidur ini masih bisa dianggap berdistribusi normal. Nah, karena asumsi normalitas terpenuhi, berarti data ini layak dianalisis menggunakan uji T1 sampel pada tahap berikutnya.
Next. Nah, setelah yakin datanya normal, kita lanjut ke uji T1 sampel dengan fungsi t-test untuk menguji hipotesis jam tidur tadi. Nah, di fungsi t-test di sini, beberapa argumen pentingnya adalah jam tidur sebagai data sampel, MU sama dengan 8 sebagai nilai rata-rata yang kita uji, yaitu standar 8 jam. Alternatif sama dengan less karena kita ingin menguji apakah rata-rata jam tidur lebih kecil dari 8 jam, dan con Dove level sama dengan 0,95, yang berarti kita memakai tingkat kepercayaan 95%. Nah, dari output uji T kita dapat nilai statistik T sekitar min 2, derajat bebas sama dengan 18, V-value sekitar 0,01, dan rata-rata sampel sekitar 7,2 jam. Nah, karena V-value lebih kecil dari 0,05, maka pada taraf signifikan 5% kita menolak H0. Yang artinya secara statistik ada bukti bahwa rata-rata jam tidur mahasiswa sistem informasi kelas C benar-benar kurang dari 8 jam. Nah, jadi dari analisis ini bisa disimpulkan bahwa mahasiswa kelas C ini cenderung kurang tidur dibanding standar normal 8 jam sehari. Mungkin begitu untuk penjelasan di tahap 3 ini. Untuk selanjutnya, kesimpulan akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, baik dari penjelasan keseluruhan tadi, dapat kami simpulkan berdasarkan hasil pengujian statistik menggunakan uji di satu sampel satu arah pada tingkat kepercayaan 95%, diperoleh nilai p-value sebesar 0,014 yang lebih kecil dari taraf signifikan C, yaitu 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa terdapat bukti statistik yang cukup untuk menolak hipotesis nol. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa rata-rata jam tidur mahasiswa kelas C program studi Sistem Informasi Pendidikan Universitas Pendidikan Ganesha atau Undiksa secara signifikan berada di bawah 8 jam per hari. Kondisi ini mengidentifikasi bahwa sebagian besar mahasiswa dalam kelompok tersebut belum memenuhi kebutuhan tidur yang ideal, sehingga dapat dikategorikan sebagai mengalami kekurangan tidur. Kesimpulan ini memperkuat temuan bahwa pola tidur mahasiswa kelas C Sistem Informasi Undiksa cenderung tidak optimal dari segi durasi tidur harian. Nah, baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah-salah kata maupun kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Kami tutup dengan para Santi. Om Santi, Om Santi, Santi Santi. Santi Om. Dah, Don. Untung Dan aman, Cok. Waktunya lagi 6 menit aja. nah, Edit, Gi, potong Gi. Oh, dong. Mbak, Mbak tinggal eh, kene nih, Cok. Lupa, Cok. mungkin Lupa dulu. Nu ada fotonya Mega di belakang kata-katanya. hijau tuh. Coba tinggalin PPT nih. Coba share screen. Aku mau nyadar masih padahal lu pesan membuka, mau pelajarin. Aku sih nyadar masih aja bolak-balik bling tuh nih. Di slide 7, slide Nah, 7. ini stop lagi, recording lagi. Sing hidang, ya. Stop lagi, stop lagi. Di slide 7,